Halo Sobat Nusantara, selamat datang kembali di podcast Bela Negara kita hari ini. Podcast hari ini ditemani oleh saya, Aurelia. Semoga kalian semua sedang dalam keadaan santai, entah itu dalam keadaan rebahan, di perjalanan pulang, atau sekedar butuh teman ngobrol yang inspiratif. Di episode spesial hari ini, kita akan membahas topik yang sangat visual dan menggugah, yaitu visual bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa, sebagai bagian dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara. Hari ini, kita udah kedatangan 5 narasumber keren yang bakal ngobrol-ngobrol asik dan bagian sudut pandang mereka ke kita. Yang pertama ada Bung Alka, halo. Halo Mbak Ira, terima kasih sudah diundang. Yang berikutnya ada Bung Afif. Iya, halo Mbak Ira dan para pendengar sekalian. Selanjutnya ada Bung Ardian. Ya, halo Mbak Ira. Selanjutnya di sana ada Bung Wira. Ya, senang bisa berada di sini. Terima kasih, Ira. Dan yang terakhir ada Bung Daim. Ya, halo guys. Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan mendasar. Menurut para narasumber, ketika kita bicara tentang visualisasi bangsa yang bisa menggugah rasa cinta tanah air, gambaran seperti apa sih yang paling kuat di era sekarang? Oke, mungkin dari saya dulu ya Mbak Ira ya. Oke, kalau bagi saya visualisasi bangsa yang paling indah itu adalah potret toleransi gitu ya. Nah, melihat tempat ibadah yang berdiri berdampingan atau umat beragama yang saling menjaga saat hari raya, itu adalah gambaran visual kedamaian ini dan bukti nyata kebesaran dari bangsa kita. Oke, Mbak Ira, saya izin jawab ya. Menurut saya nih, visualisasi terkuat itu ada pada beberapa aspek seperti keragaman warna-warni pakaian adat kita, arsitektur rumah tradisional, hingga ritual yang menyatu dengan alam. Ketika kita melihat wajah-wajah masyarakat adat menjaga hutannya, itu adalah visualisasi cinta tanah air yang paling purba dan sejati. Ya, Mbak Ira, kalau saya mungkin boleh menjawab, kalau dari saya sudut pandang bernegara ya, visualisasi bangsa itu adalah tegaknya bendera merah putih di pelosok negeri, lalu pembangunan infrastruktur yang menyambungkan pulau-pulau, serta anak-anak muda yang berprestasi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, kalau dari saya sendiri, menurut saya ya, visualisasi bangsa saat ini itu sangat erat kaitannya dengan karya yang kreatif. Seperti contoh film, tari-tarian, kain wastra, hingga konten digital kreatif yang memamerkan keindahan alam dan kekayaan seni kita. Itulah etalase visual yang membuat kita menjadi merinding, bangga ketika kita mendengarnya. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya. Jadi, visualisasi bangsa itu sangat kaya ya, mulai dari potret toleransi, kelestarian adat, simbol kemajuan negara, hingga karya seni dan konten kreatif yang kita konsumsi sehari-hari. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, kalau kita ingin menjadikan visual ini sebagai kampanye Bangga Berbangsa, apa sih tantangan terbesar kita saat ini dalam menyebarkan visual positif tersebut? Oke, baik. Mungkin kalau dari saya, tantangannya adalah seperti algoritma media sosial yang kadang lebih cepat menyebarkan visual kebencian atau polarisasi. Nah, berita bohong atau bahkan hoax gini ya, seringkali menutupi visual-visual indah tentang persaudaraan kita di bangsa ini. Gitu kan. Betul itu. Selain itu ada anggapan dari sebagian generasi muda bahwa visualisasi tradisional itu kuno atau kurang estetis untuk standar media sosial. Ya, menurut saya itu tantangan kita itu adalah bagaimana membuat kampanye cinta tanah air ini tidak terkesan kaku ya, atau sekedar formalitas birokrasi, melainkan sesuatu yang organik dan lahir dari kebanggaan masyarakat itu sendiri. Sepakat sih sama apa yang tadi telah disampaikan. Jadi kan gempuran visual dari budaya pop asing kan sangat masif tuh. Nah, layar gawai yang kita pakai sekarang itu didominasi oleh standar estetika luar negeri, sehingga butuh usaha ekstra agar visual kebudayaan lokal itu menjadi lebih trending dan juga bisa diminati oleh masyarakat luas. Berarti bisa disimpulkan tantangannya itu cukup berat ya. Mulai dari dominasi konten negatif, stigma kuno,
hingga gambaran budaya visual asing yang lebih mendominasi di layar kita. Lalu, aksi nyata apa sih yang bisa kita dan Sobat Nusantara lakukan untuk memperkuat visualisasi kampanye Bangga Berbangsa ini? Mungkin kita bisa memulai dengan memenuhi ruang digital kita dengan foto, video, atau cerita tentang kebaikan dan juga gotong royong di sekitar kita. Jadi kita bisa istilahnya menjadi agen visual perdamaian di bangsa ini. Setuju juga sama Bung Alka. Nah, kalau dari masyarakat seperti kita ini ya, kita jangan ragu memakai atribut lokal dalam keseharian. Kita foto aja dengan kain tenun atau batik, lalu bagikan filosofinya. Jadikan adat kita ini bagian dari gaya hidup masa kini. Ya, benar tuh dari Bung Afif ya. Jadi menurut saya itu kita harus mendukung dan menyebarkan narasi-narasi pencapaian anak bangsa. Kita sebagai masyarakat itu harus menjadi humas bagi negara kita sendiri, mempromosikan hal hebat yang sedang dibangun oleh kita bersama. Nah, selain itu, kita juga bisa tuh membuat konten sekreatif mungkin. Jadi kita bisa menggunakan musik lokal, filter visual yang mengangkat elemen budaya, dan juga mengemas se-Indonesia mungkin dengan cara yang fun dan juga tetap modern. Oke, sangat aplikatif ya. Ternyata kita semua ini bisa menjadi konten kreator untuk kampanye Bangga Berbangsa. Cukup dengan mulai membagikan visual positif keindonesiaan dari hal-hal terdekat. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada hari ini, bisa nggak sih kasih satu kalimat pesan penutup dari masing-masing rekan-rekan yang ada di sini? Baik Mbak Ira, mungkin dari saya, marilah kita tunjukkanlah keindahan bangsa ini melalui kelembutan hati dan perilaku kita. Kalau dari saya, leluhur mewariskan keindahan. Tugas kita adalah memamerkannya dengan rasa bangga. Ya, kalau dari saya cinta tanah air itu harus terlihat dalam tindakan dan karya kita. Kalau dari saya, jangan lupa untuk menjadikan budaya Indonesia itu sebagai layar utama kebanggaan kita di mata dunia, guys. Oke, Sobat Nusantara. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa mencintai tanah air itu butuh aksi nyata. Salah satunya dengan menampilkan visualisasi positif bangsa kita. Mari kita penuhi layar-layar digital dan kehidupan nyata kita dengan wajah Indonesia yang ramah, kaya akan budaya, bersatu, dan maju. Jika kita tidak memamerkan kebangsaan kita sendiri, siapa lagi? Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan merasapi obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah berkarya dan pastinya tetap bangga jadi Indonesia.